Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang pelajaran yang namanya redundancy. Nah, seperti di sini, redundancy itu adalah the state of being not or no longer needed or useful. Jadi bahasa Indonesianya adalah keadaan di mana tidak diperlukan lagi. Kalau dipelajari bahasa Indonesia ini bisa disebut kalimat tidak efektif. Nah, berikut ini ada beberapa kata-kata, gabungan kata-kata yang saya buat yang termasuk ke dalam kelompok redundancy. Contohnya nomor 1, add an additional. An additional di sini tidak perlu karena kalau menambahkan berarti ada tambahan. An additional itu kan tambahan. Nomor 2, advance reservations. Jadi kata advance itu tidak perlu karena reservasi atau pemesanan itu pasti di awal, di advance ya. Nomor 3, advance warning. Kata advance digabung dengan warning itu tidak perlu karena warning atau peringatan itu harus terjadi di awal. Juga nomor 4, ada balsa wood. Kenapa balsa wood salah? Karena balsa itu jenis kayu. Jadi kata wood itu tidak perlu lagi diucapkan atau ditulis. Nomor 5, bouquet of flowers. Bouquet itu karangan bunga. Berarti kata of flowers tentu saja tidak perlu ditulis. Lalu ada nomor 6, cash money. Kata money tidak perlu karena cash itu adalah uang. Lalu each and every. Each dan every itu artinya sama juga. Jadi kata every tidak perlu. Nomor 8, earlier in time. Earlier in time itu sama juga, tidak perlu kata in time-nya. Nomor 9, empty space. Yang namanya space itu harus empty karena kalau penuh itu nggak ada space, nggak ada ruang lagi. Lalu nomor 10 ya. Nomor 10 saya geser lagi di sini. Few in numbers. Beberapa atau sedikit dalam jumlah. Kalau sedikit itu pasti kita berbicara tentang jumlah juga. Jadi in number kita harus coret. Nomor 11, free gift. Yang namanya gift, yang namanya hadiah itu pasti harus free. Kalau berbayar itu namanya bukan gift. Jadi kata free tidak perlu. Had done previously. Nah, telah dilakukan sebelumnya. Kalau telah dilakukan pasti harus sebelumnya, bukan di awal. Bukan di akhir, sorry. Karena kalau di akhir itu berarti kita ngomongin tentang future. Join together. Join together itu bergabung bersama. Kalau bergabung masih bersama. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 ada kata meet with each other. Kata yang dalam kurung ini tentu saja tidak diperlukan karena bertemu itu pasti satu sama lain. Lalu kita pindah ke nomor 15, native habitat. Nah, native habitat itu habitat itu sendiri artinya adalah tempat asli. Makanya kata native itu tidak diperlukan karena itu redundancy-nya. Nomor 16, natural instinct. Nah, insting itu terjadi secara alami. Jadi kata natural otomatis tidak diperlukan. Lalu ada kata never before. Kata before atau sebelumnya tidak pernah diperlukan kalau ada kata never. Karena arti kata never itu tidak pernah. Kalau tidak pernah pasti di waktu yang lalu, di waktu yang sebelumnya. Lalu ada kata new beginning, permulaan baru. Yang namanya permulaan itu selalu baru. Tidak ada permulaan yang lama. Maka dari itu kata new di sini harus dihilangkan. Pindah ke nomor 19. New innovation. Nah, inovasi itu sesuatu yang baru. Ada kata barunya tertanam di kata innovation. Jadi kata new otomatis harus dihilangkan juga. Dan next nomor 20. New invention. Nah, sama seperti halnya dengan nomor 19. Innovation sama invention tidak memerlukan kata new. Jadi langsung saja innovation atau invention. Nah, ini daftar-daftar redundancy yang saya masukkan di sini. Itu tidak berarti bahwa redundancy itu cuma 20 nomor. Redundancy itu ada banyak. Saya cuma mengambil sekitar 20 nomor saja di sini. Lalu saya juga punya contoh untuk kalimat-kalimat yang mengandung atau berisi redundancy.
Nomor 1, my house is surrounded on all sides by the mountain. Rumahku dikelilingi di semua sudut oleh gunung. Nah, kalau kata surrounded atau dikelilingi pasti di semua sudut. Karena kalau di satu sudut itu namanya bukan dikelilingi. Jadi kata on all sides di sini tidak diperlukan lagi ya. Ini. Lalu nomor 2, yesterday I got up at 3 a.m. in the morning. Yang salahnya apa? Yang salahnya adalah in the morning. Kenapa in the morning salah? Karena AM itu menunjukkan waktu di pagi hari. Jadi kata in the morning tidak perlu. Nomor 3, before the earthquake happened, the government had given an advance warning. Nah, di sini yang salah apa? Yang salah adalah yang saya garis bawahi, an advance warning. Kenapa? Karena advance itu di awal. Yang namanya peringatan atau warning itu harus selalu di awal. Jadi, advance warning itu redundancy. Cukup kata warning aja, nggak usah ada kata in advance. Lalu nomor 4, the weather condition in Sweden was very cold during the winter. Di sini yang salahnya adalah condition. Condition ini tidak perlu. Karena weather itu menyatakan suatu kondisi cuaca. Lalu nomor 5, I could not hear what she said, so I asked her to repeat her sentences again. Di sini yang salah apa? Yang salah adalah kata again. Kenapa again salah? Karena repeat atau kata mengulang itu pasti lagi. Jadi yang redundancy-nya adalah kata again. Nah, segitu dulu penjelasan saya tentang redundancy. Nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan lagi hal-hal yang berbeda. Terima kasih.